Halo semuanya, selamat datang di podcast Akvariasi. Senang sekali saya Nafa Rizka Giasri bisa hadir menemani kalian dalam episode yang pastinya penuh pengetahuan dan insight baru. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini saya nggak sendirian. Kita kedatangan teman yang keren, yaitu Syufina Rahimah, seorang mahasiswa Akvariasi Pontianak yang pastinya akan memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang hal-hal yang berbeda dengan istilah medis seperti sistem saraf pusat. Pada episode kali ini, kita akan masuk ke dunia terminologi medis, lebih spesifik lagi mengenai sistem saraf pusat atau Central Nervous System yang bisa disingkat CNS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah pusat kendali tubuh kita. Di dalamnya terdapat otak atau brain dan juga sistem tulang belakang atau spinal cord yang bekerja sebagai pengatur gerakan, pikiran, memori, emosi, hingga respon tubuh terhadap rangsangan tertentu. Bagi mahasiswa kesehatan, tenaga medis pemula ataupun siapapun yang tertarik dengan dunia medis, memahami istilah medis dalam sistem saraf pusat adalah langkah penting untuk memperkuat pengalaman klinis dan komunikasi profesional. Seringkali kita mendengar istilah seperti neuros, synapse, meninges, reflex arch, neurotransmitter, cerebrum, medula, oblongata, dan masih banyak lagi. Namun, apakah semua sudah benar-benar kita pahami? Nah, dari episode kali ini kita akan membahas 50 istilah medis yang berkaitan dengan sistem saraf pusat, lengkap dengan penjelasan singkatnya, sehingga kamu bisa memahami fungsinya, konteks penggunaan, dan penerapan dalam dunia kesehatan. Baik, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu ada neuron, sel saraf yang menghantarkan impuls. Yang kedua ada nukleus, yaitu kumpulan badan sel, neuron di dalam SSP. Yang ketiga ada ganglion, yaitu kumpulan badan sel, neuron di luar SSP. Yang keempat ada akson, yaitu serabut panjang yang membawa impuls keluar dari neuron. Yang kelima ada dendrit, serabut pendek yang menerima rangsangan dari neuron lain. Yang keenam yaitu ada sinaks, tempat penghubungan antara neuron. Yang ketujuh ada neurotransmitter, yaitu zat kimia penghantar sinyal antara neuron. Yang kedelapan ada subbrainstem, yaitu otak besar untuk berpikir, belajar, dan juga mengingat. Yang kesembilan ada korteks cerebri, yaitu lapisan luar otak besar untuk fungsi kognitif. Yang ke-10 ada cerebellum, yaitu otak kecil, fungsinya yaitu untuk koordinasi gerak dan keseimbangan. Yang ke-11 ada batang otak, yaitu berfungsi untuk pengatur fungsi vital seperti napas dan denyut jantung. Yang ke-12 yaitu ada medula oblongata, yaitu berfungsi sebagai bagian batang otak yang mengontrol pernapasan dan kardiovaskular. Yang ke-13 ada pons, yaitu berfungsi untuk merujuk pada otak besar dan otak kecil. Yang ke-14 ada mesencephalon, yaitu berfungsi untuk otak tengah untuk gerak, refleks, dan pendengaran atau visual. Yang ke-15 ada thalamus, yaitu pusat penyimpanan semua informasi sensorik. Yang ke-16 ada hipotalamus, yaitu pengatur hormon, suhu tubuh, lapar, dan haus. Yang ke-17 ada hipofisis, yaitu berfungsi sebagai kelenjar hormon utama tubuh. Yang ke-18 ada sumsum tulang belakang, yaitu jalur impuls dari otak ke tubuh. Yang ke-19 ada meninges, yaitu selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Yang ke-20 ada durameter, yaitu lapisan meninges terluar dari paling kuat. 21 ada arachonoid, yaitu lapisan tengah meninges. Yang ke-22 yaitu ada diameter, lapisan tersier yang menempel pada otak. Dan yang ke-23 yaitu cairan cerebrospinal, yaitu cairan pelindung otak dan tulang belakang. Sedangkan yang ke-24 yaitu ada vertikal otak, yaitu ruang berisi CSF di dalam otak. Yang ke-25 yaitu ada saraf kranial, saraf yang keluar langsung dari otak. Yang ke-26 yaitu ada refleks, yaitu respon otomatis tanpa melalui kesadaran. Kedua ada sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Yang ke-28 ada hipokampus, yaitu struktur memori jangka panjang. Yang ke-29 ada amigdala, pusat rasa, takut, dan emosi. Yang ke-30 ada corpus callosum, jembatan penghubung otak kiri dan kanan. Yang ke-31 ada mielin, yaitu selubung lemak yang mempercepat impuls saraf. Yang ke-32 ada sel Schwann, yaitu pembentuk membran di sistem saraf tepi. Yang ke-33 ada oligoneurosit,
pembentuk myelin di SSP. Yang ke-34 ada asteroid, yaitu sel penunjang kontrol nutrisi neuron di SSP. Yang ke-35 ada mikroglia, yaitu sel imun dalam otak. Yang ke-36 yaitu ada neuroplasitas, yaitu kemampuan otak beradaptasi dan belajar. Yang ke-37 ada belahan otak, yaitu belahan otak kiri atau kanan. Yang ke-38 ada lobus frontal, yaitu pengatur logika, emosi, dan gerak. Yang ke-39 ada lobus parietal, pengelola rangsangan, rasa, dan sensorik. Yang ke-40 ada lobus temporal, yaitu fungsi memori dan pendengar. 41 ada lobus occipital, pusat penglihatan. Yang ke-42 ada nervus spinalis, yaitu saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Yang ke-43 ada tractus, rangkaian saraf serabut dalam SSP. Yang ke-44 ada gray matter, material abu berisi badan sel neuron. Yang ke-45 ada white matter, yaitu materi putih berisi akson bermylated. Yang ke-46 ada potensial aksi, yaitu impuls listrik pada neuron. Yang ke-47 ada potensial istirahat, yaitu tegangan membran sel saat neuron tidak aktif. Yang ke-48 ada refractory period, yaitu waktu neuron tidak bisa dipicu impuls lagi. Yang ke-49 ada neurodegeneratif, yaitu kerusakan progresif neuron. Dan yang terakhir atau yang 50 yaitu ada homeostasis neuroplosis, keseimbangan fungsi saraf. Wah, keren banget ya. Kita sudah membahas 50 istilah medis yang berkaitan dengan sistem saraf pusat. Semoga informasi ini bisa membantu kamu, terutama dalam memahami literatur medis, mempersiapkan ujian, ataupun memperkuat terminologi saat praktik di lapangan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa follow, share, dan juga berkomentar mengenai topik yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Nafra Gestri pamit undur diri. Tetap belajar, tetap eksplorasi, dan tetap ingin tahu. Bye-bye.